Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengutarakan tentang semangat reformasi dalam gereja. Sebagaimana yang kita tahu bahwa reformasi dalam gereja sudah terjadi dalam abad-abad yang lampau. Bagaimana pergolakan yang begitu luar biasa terjadi di tubuh gereja, baik karena penyimpangan secara doktrin atau pengajaran. Namun sebenarnya kita menemukan sesuatu hal yang lebih ironi daripada hal itu yang terjadi dalam abad ke-21 ini. Bagaimana penyimpangan itu bukan hanya soal doktrin, bukan hanya soal pengajaran, tetapi juga soal moral, administratif, bahkan manajemen gereja yang luar biasa kacau balaunya kalau kita bisa melihat dengan hati nurani kita yang dibukakan oleh Tuhan. Karena itu adalah sebagai alat Tuhan untuk melihat apa yang terjadi dengan gereja di akhir-akhir abad ini. Nah, kalau kita lihat bahwa penyimpangan terjadi di masa lampau menyebabkan banyak terjadi pergolakan reformasi, dan reformasi itu juga banyak menyebabkan pertumpahan darah yang amat luar biasa untuk memperjuangkan reformasi-reformasi itu. Kalau kita lihat bahwa dalam sejarah gereja ada John Hus yang pernah dibakar hidup-hidup karena menyerang kewenangan gereja, menyerang pengajaran gereja yang pada waktu itu berdiri teguh dalam prinsip yang sangat bersifat hierarki, yang menjadikan bahwa gereja tidak akan salah, paus tidak pernah salah, bahwa penafsiran hanya boleh dilakukan oleh katakanlah uskup dan sebagainya, tetapi ternyata itu telah menyebabkan kebutaan secara rohani yang menyebabkan gereja semakin meleset, semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada banyak muncul reformator-reformator yang luar biasa yang kita beruntung kita dapat menikmati hasilnya pada hari ini. Bagaimana prinsip-prinsip Alkitabiah kembali dibangkitkan dan menjadi prinsip yang mendasar dan diyakini gereja sampai saat ini. Dan reformasi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, bahkan dilakukan juga oleh Martin Luther, dilakukan juga oleh John Calvin, John Wesley, dan berbagai reformator lainnya. Namun hal yang sangat disayangkan terjadi bahwa di masa lampau gereja pernah mengalami sifat yang tidak mau dibenahi, tidak mau dikoreksi, karena sudah menjadi the queen of knowledge, merajai segala sesuatu, ilmu pengetahuan, merajai aspek ekonomi, sosial, bahkan masyarakat. Nah, karena itu membuat gereja menjadi memiliki sifat tidak pernah salah dan yang paling benar. Padahal gereja tetaplah adalah sebuah institusi yang tidak sempurna karena dijalankan oleh manusia-manusia yang tidak sempurna. Baik itu mungkin dalam cara memanajemen, bahkan juga dalam menyatakan ilmu pengetahuan. Nah, pada waktu itu telah terjadi pergolakan dalam gereja karena pada waktu itu muncul teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus dan juga oleh Galileo Galilei sekitar abad ke-15, yang menemukan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi adalah planet yang mengelilinginya beserta dengan planet-planet lain. Namun gereja sudah mempunyai pandangan bahwa sesungguhnya bumilah yang dikelilingi oleh matahari dan bumi adalah sebagai pusat tata surya. Dan nama dari teori ini adalah teori geosentris yang diperkuat oleh penafsiran gereja pada waktu itu terhadap kitab Yosua, yang pada waktu itu Yosua melakukan peperangan atau bangsa Israel melakukan peperangan dengan bangsa yang lain. Namun karena agaknya hari itu kurang panjang untuk melakukan peperangan, maka Yosua memerintahkan matahari untuk berhenti supaya peperangan itu tetap terjadi dan bangsa Israel bisa memenangkannya. Dan berdasarkan penafsiran itu, gereja menganggap bahwa ketika Yosua memerintahkan matahari untuk berhenti, maka sesungguhnya mataharilah yang bergerak untuk mengelilingi bumi. Padahal sesungguhnya tidak demikian, bahwa dari sudut pandangnya Yosua benar bahwa seolah-olah mataharilah yang mengelilingi bumi. Nah, padahal itu Yosua katakan tidak dalam kepentingan secara akademis, tidak dalam kepentingan secara ilmu pengetahuan, saintifik. Nah, itu karena dia sedang dalam keadaan perang, maka dia mengatakan matahari berhentilah karena memang terlihat seperti itu. Tapi bukan berarti itu menjadi dasar ilmu pengetahuan bahwa
bumi adalah pusat tata surya dan matahari yang mengelilinginya. Lagi pula teori geosentris ini didukung oleh baik itu juga oleh Aristoteles, baik juga didukung oleh Plato dan ilmuwan-ilmuwan sebelum Galileo Galilei dan Nikolaus Kopernikus. Dan itu membuat gereja semakin kekeh dengan prinsipnya bahwa memang benarlah bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Dan ini membuat gereja merajai ilmu pengetahuan, dan agaknya ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak berkembang, tidak semaju sekarang. Dan itu membuat dunia dalam masa yang disebut dengan kegelapan karena mengalami pelambatan dan tidak secepat sekarang. Dan karena itu kita melihat bahwa gereja itu adalah sesuatu institusi yang seharusnya terus direformasi, terus boleh dibenahi, terus seharusnya bisa dikoreksi. Dan karena itu jangan menjadi pribadi-pribadi yang anti kritik, yang orang-orang yang ada di dalam gereja, baik apapun itu jabatannya, baik itu seorang pendeta, baik itu seorang majelis, baik itu seorang diaken, baik bahkan seorang jemaat, haruslah kritis dalam melihat segala sesuatu, karena itu adalah alat untuk mereformasi gereja. Kenapa gereja tidak bisa mengalami reformasi? Karena hilangnya daya kritis, mensahkan segala sesuatunya, memudahkan segala sesuatunya, seolah-olah tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit, tidak ada yang salah, sehingga menutup mata untuk melihat kesalahan-kesalahan itu. Walaupun sebenarnya mungkin hati nuraninya melihat, wah ini salah. Tapi karena pengabaian terhadap hal-hal seperti itu, maka agaknya hati nurani itu menjadi mati, dan itu dapat menjadi penghambat terjadinya reformasi gereja. Karena alat untuk mereformasi gereja adalah orang-orang yang memiliki hati nurani untuk melihat setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan itu sebenarnya tidak dapat dipungkiri, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau di awal-awal katakan tadi di masa lampau bahwa gereja mengalami penyimpangan secara doktrinal dan pengajaran, dan itu sudah direformasi dan telah terjadi banyak pertumpahan darah di sana. Namun agaknya di abad ke-21 ini penyimpangan itu bukan hanya secara doktrinal lagi, tapi juga secara baik itu moral, manajemen, dan administrasi gereja telah sangat semeraut. Mohon maaf, tapi ini adalah ironi yang terjadi dalam gereja hari-hari ini. Karena itu bagaimana cara untuk mereformasi gereja, bagaimana untuk hidup dalam semangat reformasi gereja, adalah dengan membaca firman Tuhan, adalah dengan intim dengan Tuhan, berdoa, meminta Tuhan menyatakan kepada kita, membukakan hati nurani kita untuk bisa melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan bukan malah kita menjadi terikut dalam arus penyelewengan-penyelewengan yang ada di dalamnya. Dan karena itu butuh bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, tetapi juga jemaat untuk kritis dalam melihat gereja, menegur apabila ada yang salah, memberitahu apabila ada yang menyeleweng. Karena itu akan membuat gereja mengalami reformasi. Tentu waktu kita mereformasi gereja, itu artinya karena kita punya hati Tuhan, karena murkanya Tuhan terkoneksi dengan hati kita, sehingga kita melihat itu menjadi sebuah ironi, dan kita bisa merasakan, wah kenapa seperti itu ya. Nah, karena itu penting supaya kita generasi muda termasuk untuk menjadi orang-orang yang belajar kritis dan juga jeli melihat setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, karena itu mari kita memiliki semangat reformasi. Kalau di abad lampau ada John Hus yang pernah mati dibakar, ada Martin Luther yang pernah diburu, ada John Calvin yang begitu radikalnya membela kekristenan. Dan pertanyaannya, mengapa kita menjadi orang yang pasif untuk melihat hal-hal ini, dan mengapa semangat itu tidak tertular dalam jiwa dan hidup kita? Karena itu mari kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, supaya kiranya mata hati kita terbuka untuk mereformasi gereja yang ada di saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memulihkan gerejanya. Shalom.